Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Itu artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan apabila kau tidak menyampaikan apa yang diberikan kepadamu, sesungguhnya kamu tidak menyampaikan amanatku. Wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi jelas bahwa Rasul ini adalah sebagai penyampai risalah yang dibawanya, yaitu firman Allah tersebut, yaitu kitab suci. Kemudian di dalam modul tersebut juga para pemirsa bisa melihat tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ini ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Untuk sifat wajib adalah diantaranya tadi sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Pak Cecep, mungkin bisa ditahan sebentar penjelasannya karena ada telepon masuk bergabung dengan kita. Kita terima dulu sebentar. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Ini Pak Yusron nih, Pak. Ya, Anda di mana, Pak? Di Bangka. Di Bangka. Silakan, ada pertanyaan atau komentar, Pak? Pak, saya mau tanya ini, Pak. Ya. Tentang rukun iman nih, Pak. Agak susah. Gimana kalau iman kepada yang gaib itu, Pak? Gaib itu kan tidak kelihatan, Pak. Pak Yusron? Iya. Bapak mengalami kesulitan menjelaskan konsep yang agak abstrak kepada murid Madrasah Tsanawiyah atau bagaimana, Pak? Persisnya, Pak? Iya, itu kan gaib itu agak susah, Pak, menjelaskannya. Itu kan gaib itu tidak kelihatan. Konkretnya itu kalau dalam pembelajaran itu seperti apa kira-kira, Pak? Jadi ini masalah atau mengangkut media, konsep yang gaib, pakai ya? Media atau kalau lembar kerja misalnya seperti apa, itu supaya mudah kita mengajarkan kepada siswa itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lain, Pak Yusron? Iya, itu yang gaib itu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Yusron dari Bangka, ya. Ya, makasih, Pak. Ini saya lanjutkan dulu ke Anda, Pak Cecep. Ini memang sedikit banyak ada kaitannya dengan membekali strategi mengajar kepada rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah karena tergantung juga dari tingkat kecerdasan dan perkembangan psikologis anak didik, ya. Tidak semua hal itu kan mudah ditransfer begitu. Dan Pak Yusron ini jelas mengemukakan concern bahwa konsep yang gaib agak susah diterangkan, terutama kalau terkait hukum iman ini gimana, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Yusron, terima kasih Pak. Jadi ini memang persoalan menjelaskan sesuatu yang gaib itu memang agak sulit di kelas atau kepada murid-murid kita. Karena memang tidak ada wujudnya, kan tidak terlihat langsung oleh mata karena sesuatu yang metafisik. Cuman yang penting adalah bagaimana kita kepada anak didik kita, misalkan kita membawa mereka ke studi banding atau rihlah ilmiah ke pegunungan seperti proses pencarian Tuhan oleh Musa alaihissalam, itu nanti akan bertafakur, berkontemplasi. Memang ini cara pendekatan penjelasannya lebih pada renungan, Pak, kontemplasi, ya. Kalau misalkan kita jelaskan dengan sesuatu yang wujud sebentar gaib, itu bias, kan, nanti akan timbul persoalan yang kemudian akan salah dalam meyakininya. Salah satu yang bisa saya sampaikan mungkin caranya ajak anak didik kita oleh Bapak nanti ke tempat-tempat yang kira-kira tepat untuk melakukan renungan, untuk melakukan riyadhah, untuk bertahanus, seperti itu. Nanti kemudian disentuh nilai-nilai rasanya. Sesuatu yang gaib ini sesuatu yang sesungguhnya bisa dijelaskannya dengan nilai-nilai rasa, nilai-nilai zauq, nilai-nilai spiritual. Oleh karenanya maka seperti itu metode yang lebih tepat untuk mengajarkan, bagaimana mengajarkan hal-hal yang gaib kepada anak didik kita. Ya, terima kasih Pak Cecep. Demikian jawaban untuk pertanyaan Anda, Pak Yusron dari Bangka. Mudah-mudahan bisa menjembatani permasalahan yang Anda jumpai di kelas, menerangkan konsep abstrak seperti hal-hal gaib kepada siswa-siswi di Madrasah Tsanawiyah. Kembali ke penjelasan Anda, Pak. Tadi kita terhenti ketika sedang membahas iman kepada Rasul, ya. Anda membahas tentang sifat-sifat Rasul tadi. Ya. Jadi Rasulullah SAW atau Rasul-Rasul yang lain itu wajib memiliki sifat yang 4, yaitu sidik, amanah, kemudian tabligh dan fatonah. Jadi sebaliknya Rasul itu mustahil memiliki sifat kizib, bohong, amanah, khianat. Tabligh itu sebaliknya adalah kitman,
dan baladah itu mustahil dari Rasul. Karena Rasul tidak mungkin Rasul itu bodoh. Karena Rasul membawa risalah yang berat. Oleh karenanya maka Rasul harus pintar. Itu sifat mustahil dari Rasul. Sedangkan sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul seperti manusia biasa. Misalkan Rasul makan, minum, berkasab, berusaha, berdagang. Itulah sifat jaiz dari Rasul. Kemudian yang perlu juga kita tanamkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu, meneladani sifat-sifat Rasul tersebut yang 4 tadi. Bagaimana dalam keseharian kita menanamkan nilai-nilai sidik ini biasanya melalui proses pembiasaan. Proses pembiasaan yang terus-menerus, rutin, spontan. Sehingga akan menjadi sebuah pembiasaan dan anak didik kita menjadi seorang yang sidik, seorang yang benar. Kemudian amanah juga bisa misalkan kita tanamkan tadi melalui proses pembiasaan. Begitupun tablik ini amat penting karena sekarang ini apapun harus transparan. Jadi makanya tablik ini bagaimana kita tanamkan melalui pembiasaan kepada anak didik kita supaya mereka benar-benar menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan atau transparan. Dan Fatnonah tentu sumber daya manusia kita ini kalau ingin Indonesia ini menjadi negara yang maju, maka harus cerdas, harus pintar, seperti meneladani sifat-sifat Rasul. Saya kira seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya bukan cuma sekedar tahu sifat-sifat Rasul apa saja, tapi bisa diteladani dan dituangkan dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan begitu ya. Oke, baik. Ya, seperti itu. Makanya saya punya kutipan dalam salah satu teori pendidikan Islam itu ada satu kaidah yang mengatakan at-thariqah ahammu minal maddah wal mudaris ahammu minat thariqah. Jadi di situ dijelaskan bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Kemudian guru itu lebih penting daripada metode. Jadi sebaik apapun metodenya, sebaik apapun materinya, kalau gurunya tidak memiliki kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi psikologis, itu tidak akan mampu menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlak kepada anak didiknya. Nah, ini tantangan besar sebetulnya untuk rekan-rekan peserta diklat supaya sadar bahwa fungsi dan peranannya sebagai guru di muka kelas itu juga bukan peranan enteng ya Pak Cecep. Luar biasa Pak. Betul. Oke, setelah membahas tentang iman kepada Rasul Pak, ada modul berikutnya yang mungkin perlu digarisbawahi. Baik, terima kasih. Modul selanjutnya ini kelanjutan dari modul iman kepada Rasul, yaitu kisah Nabi Muhammad. Jadi di dalam modul ini dijelaskan mulai dari masa kelahiran, kematian ibu dan kakek, pengalaman penting, masa kanak-kanak hingga dewasa, kemudian menjadi Rasul, peran Siti Khadijah dan perilaku terpuji. Masa kelahiran Nabi itu disebut sebagai tahun gajah. Ibnu Ishaq itu menjelaskan tahun gajah disebut tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha yang beragama Nasrani dari Abyssinia itu hendak menghancurkan Ka'bah, bangunan tua yang berada di Mekah. Tetapi kemudian atas pertolongan Allah datanglah burung ababil. Dan pada tahun itu Rasulullah dilahirkan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 671 Masehi. Jadi Rasulullah ini yatim sesungguhnya ya, karena pada saat dilahirkan 7 bulan yang lalu itu bapaknya, ayahnya Abdullah itu meninggal dunia. Kemudian kisah Rasul itu memang kalau kita baca lebih dalam di modul tersebut sangat terenyuh kita. Bahkan kita kalau betul-betul merenunginya bisa menangis. Ini bisa kita tanamkan juga dalam proses pembelajaran kepada anak didik kita melalui cerita atau melalui tayangan misalkan. Betapapun tidak, bagaimana juga ketika usia 6 tahun Rasulullah itu sudah juga ditinggalkan oleh ibunya, oleh Siti Aminah. Kemudian disusul oleh orang yang dicintai berikutnya yaitu Abdul Muthalib, kakek